Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Dan di segmen kali ini saya mau kasih tahu cara membuat pemberitahuan atau poin-poin penting yang terdapat di nota laundry. Nah, poin-poin penting ini nantinya akan menjadi kesepakatan antara teman-teman sebagai pengusaha laundry dan juga konsumen dari laundry teman-teman sendiri. So, apa aja poin-poin penting yang akan saya bahas yang harus kalian masukkan di dalam nota laundry teman-teman? Tapi sebelum saya menjelaskan itu, pastikan kalian sudah mensubscribe channel ini, like, komen, dan bantu juga share videonya ke teman-teman kalian jika kalian rasa video ini bermanfaat buat kalian dan juga teman-teman kalian. Oh ya, jangan lupa nyalain tombol loncengnya juga, biar kalian selalu update video-video terbaru dari channel YouTube saya. Oke, di sini saya sudah punya nota seperti ini teman-teman, nota yang sudah saya print out. Sekedar informasi buat teman-teman semuanya bahwasannya di Glade Laundry itu kami sudah menerapkan sistem pelayanan by aplikasi dan nota kami sudah seperti ini ya, notanya adalah print out. Jadi kami tidak menggunakan nota manual lagi atau yang ditulis pakai tangan seperti itu ya. Jadi kami semuanya sudah ada di sini seperti itu. Jadi sudah di print out. Nah, teman-teman bisa lihat di layar teman-teman di atas sini saya kasih di situ langsung aja kita mulai ke poin-poin penting yang perlu kalian masukkan ke nota laundry kalian. Nantinya misalnya kalian menggunakan nota manual itu juga nggak apa-apa, kalian perlu harus kasih pemberitahuan yang sekali lagi ya menjadi kesepakatan antara kalian dan konsumen kalian. Di situ saya menulis setelah membaca dan memahami, mungkin kalian bisa lihat di pemberitahuannya. Kemudian di poin pertama di situ saya tulis total harga kurang dari Rp500 dibulatkan ke bawah, lebih dari Rp500 dibulatkan ke atas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di laundry saya atau di Glade Laundry itu kami tidak menghitung receh atau uang koin. Jadi kalau misalnya ada total harga laundry yang tidak genap, contohnya 17.700, itu akan saya bulatkan menjadi 18.000. Jadi tidak saya hitung yang recehnya itu. Kemudian kalau misalnya 17.300 tetap akan saya hitung menjadi 17.000. Jadi yang 300-nya tidak saya hitung. Nah, ini perlu saya kasih informasi di nota konsumen sehingga konsumen itu tidak keliru. Nah, kemudian di poin nomor 2 itu teman-teman, pengambilan barang harap disertai nota atau pengambilan baju harap disertai nota. Ini jelas ya teman-teman ya. Jadi di laundry saya itu sebenarnya sangat melarang begitu konsumen-konsumen yang ngambil baju itu tanpa nota. Jadi kalau di nota manual itu kan ada 2 apply nota ya, atau ada 3 apply gitu ya. Nah, yang satunya yang laundrynya tahan, yang satunya yang konsumennya bawa gitu. Nah, 2 apply ini biasanya nomor notanya sama gitu, sama pun dengan nota print out seperti ini. Jadi ketika konsumen itu bawa 1 nota, dia mau ngambil baju lagi ke laundry kalian, itu dia wajib nunjukin nota yang dia bawa dari laundry itu. Nah, ini untuk meminimalisir terjadinya penipuan teman-teman. Banyak banget kasus di luar sana yang orang-orang atau konsumen-konsumen itu mengakui bahwasannya mereka itu punya baju di dalam laundry itu padahal mereka nggak laundry, karena nama konsumen itu kan hampir sama ya, misalnya nama Rizky, nama Boy, itu kan banyak gitu. Bisa aja si A ngaku-ngaku punya baju atas nama Boy dalam laundry itu padahal dia nggak punya nota. Jadi nota itu sebagai bukti teman-teman. Nah, wajib sekali teman-teman untuk ketika konsumen mengambil baju dari laundry kalian harus disertai dengan nota untuk meminimalisir penipuan tadi. Seperti itu. Selanjutnya, poin nomor 3 adalah benda berharga yang tertinggal dalam cucian bukan tanggung jawab laundry atau tanggung jawab kami. Ini harus teman-teman tulis jelas gitu ya. Jadi konsumen itu diharapkan ketika mereka membawa barang atau membawa laundryan atau cucian mereka ke dalam laundry teman-teman, itu mereka sudah harus mengecek mereka punya emas kek, mereka punya duit kek, atau benda berharga apapun gitu, itu nggak boleh ada di dalam laundry. Kenapa? Karena di setiap laundry itu tidak mengurusi baju konsumen per individu. Maksudnya kita itu mengerjakan pakaian konsumen yang banyak dan juga
karyawan di dalam laundry itu saya percaya kalau laundrynya rame itu nggak cuma satu karyawannya, bisa 3 sampai 4 orang gitu. Nah, jadi laundry itu nggak mau ambil resiko untuk bertanggung jawab dengan benda-benda berharga yang ada di dalam cucian konsumen. Jadi kalian harus kasih kepastian atau pemberitahuan ini di nota konsumen gitu. Jadi kalian harus tulis tuh, benda berharga yang tertinggal dalam cucian bukan tanggung jawab pihak laundry. Oke, ini jelas ya. Dan di poin nomor 4, barang yang tidak diambil lebih dari 1 bulan bukan tanggung jawab kami, atau konsumen akan dikenakan denda penitipan sebesar 10.000 setiap bulan selama penitipan pakaian. Jadi saya itu membuat ada yang namanya charge gitu ya, denda seperti itu. Nah, kalau misalnya lebih dari 1 bulan penitipan, dia itu akan dikenakan charge 10.000 per bulan selama dia nitip di situ. Karena banyak banget nih di laundry saya atau di Glade Laundry itu konsumen-konsumen pada nitip baju lebih dari 1 tahun, ada yang 2 tahun seperti itu. Ini juga informasi buat konsumen laundry di luar sana ya, bahwasannya kita kencing aja di luar itu kita bayar, apalagi kita nitip baju ya. Dan baju itu kan dirawat, dijaga sampai bertahun-tahun seperti itu. Kalau misalnya kita itu pengen digratisin, ya saya rasa itu nggak wajar gitu loh. Jadi memang ini harus penting sekali untuk kita edukasi ke konsumen laundry bahwasannya baju mereka akan kita jaga, kita protect seperti itu, tapi ya ada biayanya, ada charge-nya. Kalau lebih dari 1 bulan ya mereka kena denda. Atau mungkin teman-teman bisa pakai prinsip teman-teman tidak bertanggung jawab dengan baju itu, monggo silakan. Cuman kalau di tempat saya sih saya masih pakai prinsip manusiawi ya, jadi ya saya kasih denda aja gitu. Kalaupun saya mau ngambil baju-baju mereka dari rak yang udah 2 tahun, itu hak saya gitu, karena udah terlalu lama gitu, tapi saya nggak mau seperti itu. Oke, selanjutnya adalah di poin nomor 5 itu klaim luntur tidak dipisah di luar tanggung jawab kami atau di luar tanggung jawab laundry. Jadi ini juga harus teman-teman tulis di dalam nota konsumen, sehingga konsumen itu care atau konsumen itu peduli sama bajunya mereka. Kalau misalnya ada pakaian yang luntur, mereka tuh sudah wajib misahin dari rumah dan mereka wajib ngasih tahu ke pihak laundry kalau ada baju yang luntur gitu ya. Sekali lagi, karena laundry itu tidak mengerjakan pakaian konsumen per orang begitu ya, maksudnya kita mengerjakan banyak gitu, jadi kita tidak hanya fokus ke satu individu aja. Jadi ini juga butuh tanggung jawab dari konsumen itu sendiri. Nah, kita harus buat informasi seperti ini nih di nota supaya mereka sama-sama sadar juga gitu maksudnya. Nah, selanjutnya adalah poin nomor 6, komplain tidak membawa nota tidak dilayani. Nah, jadi pastikan teman-teman mau layani komplain itu harus ada nota dari konsumen itu sendiri atau konsumen yang pernah laundry di tempat teman-teman. Jadi sekali lagi ya, ini untuk meminimalisir penipuan. Bisa jadi mereka tuh nggak laundry, mereka mengatasnamakan bahwasanya mereka laundry di laundry teman-teman. Jadi kan kasihan teman-teman yang dirugikan. Oke, selanjutnya adalah komplain pakaian kami layani 1 kali 24 jam sejak pakaian diambil. Jadi pihak laundry itu atau di tempat saya itu kami hanya melayani 1 kali 24 jam komplain setelah baju-baju konsumen itu diambil gitu. Jadi kalau misalnya 1 minggu atau 1 bulan kami nggak layani itu gitu, karena ya mungkin baju itu udah dipakai pacarnya, terus dia ngaku-ngakuin bajunya hilang gitu kan, atau mungkin bajunya mereka itu udah dipakai sama ibunya gitu kan, kalau udah lewat 1 bulan ya gitu ya. Jadi kalian harus pastikan bahwasannya komplain itu hanya dilayani 1 kali 24 jam. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya untuk mempermudah kalian melacak baju yang kemarin keluar itu, kira-kira ini masih bisa dicari nggak ya bajunya seperti itu. Kalau udah lewat sebulan sih kita biasanya nggak layani komplain. Nah, terus kemudian di poin selanjutnya itu nggak ada di sini, tapi ini bisa teman-teman tulis, yaitu misalnya kalau komplain konsumen yang berkaitan dengan kesalahan dari dalam laundry sendiri, itu biasanya pihak laundry bisa menggantikan baju konsumen itu 3 kali atau 4 kali dari harga laundry yang mereka laundry itu. Contohnya misalnya kalian salah nyetrika baju dia jadi hangus gitu, nah itu bisa kalian ganti bajunya 3 kali dari harga laundry yang dia laundry, atau 4 kali, terserah lah. Itu saya nggak tulis di sini, tapi ada beberapa nota yang saya lihat mereka menggunakan
sistem seperti itu. Jadi mereka bertanggung jawab atas baju konsumen gitu. Nah, kemudian poin nomor 8 yaitu setiap konsumen dianggap setuju dengan jumlah pieces pakaian yang kami hitung. Nah, ini apa ya? Ini untuk bukan meminimalisir, tapi lebih kepada konsumen itu aware atau mereka itu peduli sama baju mereka, dalam artian kalau mereka peduli sama baju mereka, mereka harus hitung dari rumahnya mereka dulu gitu, atau dari kosnya mereka, terus kemudian mereka laporkan ke kita gitu. Kalau misalnya mereka nggak hitung dari rumah atau dari kos, ya perhitungan dari laundry itu dianggap benar gitu. Karena sekali lagi kita itu nggak kerjain satu orang konsumen di dalam laundry, kita kerjain banyak konsumen, banyak baju dalam laundry. Jadi yang akan kami hitung di nota sini, yang akan kami tulis jumlah piecesnya itu ya sesuai dengan yang kami hitung seperti itu. Nah, ini perlu teman-teman jelaskan di situ. Jadi ketika konsumennya mau untuk jumlah piecesnya itu sesuai dengan yang mereka hitung, mereka harus laporkan ke kita jumlah piecesnya berapa dan dihitung depan kita gitu ya. Jumlah bajunya berapa gitu, biar kita sama-sama lihat transparan datanya seperti itu. Nah, itu dia teman-teman, aku rasa yang paling penting pemberitahuan yang ada di nota laundry yang perlu teman-teman tulis. Mungkin kalau teman-teman punya ide-ide yang lain atau kesepakatan-kesepakatan yang lain yang pengen teman-teman buat antara teman-teman dan juga konsumen teman-teman, monggo, tapi secara garis besar yang saya tulis di sini itu sudah terwakilkan. Nah, teman-teman, jika kalian ada yang mau ditanyakan, kalian bisa tanya di kolom komentar di bawah sini. Nanti saya bantu untuk jawab. Atau kalian bisa DM saya melalui Instagram saya di boykutuembun di bawah sini, atau melalui Facebook saya. Nanti saya bisa bantu untuk jawab poin-poin mana yang teman-teman masih keliru, atau mungkin teman-teman pengen ada poin yang ini nih pengen dimasukkan ke dalam sini tuh, bisa nggak ya kira-kira gitu. Nanti bisa saya diskusikan dengan teman-teman. So, saya rasa itu dia yang paling penting. Dan jangan lupa sekali lagi kalian bantu saya untuk kembangkan channel ini dengan cara like, komen, dan bantu share videonya. Thank you so much for watching. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.